Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai virus. Oke, apa itu virus? Bahkan yang saat ini itu hampir menghantui seluruh umat manusia di dunia. Nah, virus ini juga membuat kita nggak bisa kumpul-kumpul, membuat kita harus menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan. Sebetulnya apa ya virus? Kenapa sih virus sampai ditakuti oleh semua orang? Dan bagaimana ya virus itu bisa menular dan lain sebagainya? Kita akan mempelajari hal-hal ini pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk pada definisi dari virus. Apa itu virus? Ternyata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata virion, yang artinya racun. Seperti kata racun itu sendiri, virus itu disebut-sebut menyebabkan terjadinya banyak penyakit pada makhluk hidup. Nah, virus ini merupakan gen infeksi, jadi dia itu merupakan gen infeksi yang ukurannya sangat kecil dan mampu bereproduksi tapi hanya di dalam sel inang yang hidup. Jadi virus itu bisa bereproduksi dan ukurannya sangat kecil, tapi proses reproduksinya itu hanya bisa berlangsung pada sel inang yang hidup. Selanjutnya, virus ini merupakan organisme yang ukurannya sangat kecil dan hanya memiliki asam nukleat, baik itu DNA atau asam nukleat yang beruntai ganda atau RNA yang untainya tunggal. Nah, si asam nukleat ini akan terbungkus atau dilindungi oleh lapisan protein yang disebut sebagai kapsid. Nanti kita akan belajar seperti apa sih bentuk kapsid pada struktur virus. Nah, selanjutnya jaringan tersebut itu diketahui dapat membawa informasi genetik. Jadi, asam nukleat ini itu ternyata membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga virus itu dapat menular. Jadi, DNA inilah ternyata atau asam nukleat inilah yang membawa informasi genetik yang nantinya akan bereplikasi dan menjadi lebih banyak, dan hal itulah yang dapat menular atau berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Nah, bagaimana tubuh kita? Bagaimana tubuh yang terinfeksi oleh virus? Jadi, ketika virus itu masuk ke dalam sel atau jaringan tubuh kita, maka si virus ini akan mengganggu proses terjadinya metabolisme. Contohnya saja nih virus corona. Virus corona yang masuk dan mulai menginfeksi sel-sel tubuh manusia, dia itu akan mengganggu metabolisme manusia, khususnya di saluran pernafasan. Makanya kalau orang yang terinfeksi virus corona itu biasanya ditandai dengan sesak nafas, kemudian batuk dan penyakit-penyakit pada saluran pernafasan lainnya. Nah, seperti itu. Itu definisi dari virus. Nah, selanjutnya sampai sekarang itu menemukan banyak sekali jenis virus, mulai dari HIV, kemudian virus corona, kemudian influenza. Nah, virus-virus ini ternyata itu diawali dari penemuan Adolf Meyer pada 1883. Jadi, Adolf Meyer ini sedang mengamati tumbuhan tembakau. Loh, tumbuhan tembakau ini kok ada bintik-bintik kuningnya ya? Kok beda dengan yang lain? Kenapa? Ini penyakit apa? Nah, karena rasa penasaran itulah yang mendorong Adolf Meyer ini melakukan percobaan. Jadi dia itu mulai mengekstraksi tumbuhan yang terkena penyakit itu tadi. Kemudian menghasilkan getah yang getahnya tadi disemprotkan ke tumbuhan yang masih sehat. Ternyata setelah disemprotkan, tumbuhan yang tadinya sehat itu menjadi berpenyakit juga, sama memiliki bintik-bintik kuning. Sehingga dari percobaan ini si Adolf Meyer ini memberikan konklusi atau kesimpulan bahwasanya bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau ini berukuran lebih kecil daripada bakteri biasanya. Nah, awalnya Adolf Meyer ini hanya menyebutkan bahwa ini ada loh ternyata spesies bakteri yang lebih kecil dari bakteri biasanya. Kemudian dari percobaan Adolf Meyer ini dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Dia juga melakukan percobaan yang sama,
Tapi ekstrak tadi atau getah dari tembakau tadi itu coba dia saring dengan menggunakan saringan bakteri. Dia saring dengan saringan bakteri, kemudian dia semprotkan. Loh, ternyata sama. Si tumbuhan tembakau yang sehat itu tetap mengalami penyakit yang sama dengan sebelumnya, walaupun si getahnya tadi sudah disaring. Sehingga si Dmitri Ivanovsky ini menyimpulkan bahwasannya penyebab penyakit pada tanaman tembakau ini adalah bakteri patogenik yang ukurannya itu sangat kecil, atau bakteri ini menghasilkan toksin yang dapat melewati saringan tadi. Jadi lebih kecil dari bakteri biasanya karena sudah disaring kok masih bisa menularkan kayak gitu. Kemudian 5 tahun setelah penelitian Dmitri Ivanovsky dilanjutkan oleh Martinus Beijering. Nah, Martinus Beijering ini melakukan penelitian yang sama. Jadi dia saring dengan saringan bakteri, dia semprotkan ke tanaman kedua. Nah, di tanaman kedua ini dia ekstraksi lagi, kemudian dia saring lagi, disemprotkan ke tanaman ketiga. Nah, tapi dia menemukan bahwasannya penyakit pada tanaman pertama hingga tanaman terakhir itu tetap sama. Tidak ada pengurangan patogen sedikit pun. Sehingga si Martinus Beijering ini menyimpulkan bahwasannya agen ini tadi itu merupakan partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Nah, Beijering ini kemudian memberikan sebutan sebagai virus lolos saring. Nah, mulai dari 1897 inilah mulai dikenal istilah virus. Nah, kemudian di tahun 1935, Wendell M. Stanley ini melakukan percobaan yaitu mengkristalkan virus. Virus itu coba dia kristalkan, dia hablurkan. Ternyata bisa. Ternyata partikel virus ini bisa dikristalkan atau dihablurkan. Itulah sejarah penemuan dari virus hingga saat ini terus berkembang dan menemukan berbagai macam jenis-jenis virus lainnya. Nah, jadi tokoh-tokoh ini itu yang menginisiasi atau mengawali penemuan dari virus itu tadi, yaitu ada Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, dan Wendell M. Stanley. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri virus. Tadi di percobaan itu sudah dijelaskan bahwasannya ternyata dia itu lebih kecil dari bakteri. Oh, berarti virus ini tidak termasuk organisme bakteri. Dia itu bukan bakteri. Lalu apa ya virus? Nah, ternyata dia itu memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama adalah aseluler. Kenapa virus dikatakan sebagai aseluler? Karena dia itu nggak seluler, nggak sama dengan sel-sel lain. Dibuktikan dengan yang pertama, virus ini tidak memiliki membran sel. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki bagian dari sel yang sangat penting, yaitu sitoplasma. Dia nggak punya sitoplasma. Dan yang terakhir, dia juga tidak punya otak dari sel atau nukleus atau inti sel. Jadi virus ini nggak punya ketiga hal ini dan tidak punya organel-organel sel yang lainnya seperti vakuola, ribosom, dan lainnya dia tuh nggak punya. Sehingga dari ketidakpunyaan itu tadi, si virus ini dikatakan bersifat aseluler. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki asam nukleat. Seperti di definisi tadi disebutkan bahwasannya virus itu hanya memiliki asam nukleat baik berupa untai ganda atau DNA maupun untai tunggal atau RNA. Jadi si virus ini punya nih asam nukleat yang dia itu menyimpan kode-kode genetik untuk nantinya dapat diekspresikan kayak gitu. Dia punya gen-gen di dalam asam nukleatnya. Kemudian yang ketiga itu mampu bereproduksi. Seperti juga penelitian yang sudah dilakukan bahwasannya virus ini ternyata bisa menularkan. Nah, karena bisa menularkan berarti si virus itu pasti bisa bereproduksi, yaitu menjadi lebih banyak, sehingga dapat menular dari satu individu ke individu yang lainnya. Kemudian untuk yang keempat ini, virus itu bersifat parasit obligat. Oke, mungkin di awal kasus corona di Indonesia tuh
sempat ada berita yang pada suatu desa itu bahkan tidak mau meminjamkan cangkulnya, tidak mau menguburkan jenazah terinfeksi COVID. Katanya takut ketularan. Padahal ciri-ciri virus itu bersifat parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Yaitu dia itu hanya bisa hidup atau bereproduksi di dalam sel inang yang masih hidup. Jadi kalau misal sel inangnya sudah mati, ya dia tidak dapat bereproduksi. Nah, kemudian yang kelima adalah makhluk hidup yang labil. Kenapa kok dikatakan makhluk hidup yang labil? Karena si virus ini membingungkan gitu loh. Mungkin kadang-kadang dia dikatakan hidup, tapi dia tidak memiliki bagian-bagian dari sel sebagai struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Tapi dikatakan tak hidup, dia itu bisa bereproduksi. Jadi itulah yang menyebabkan si virus itu memiliki ciri sebagai makhluk hidup yang labil. Kemudian yang keenam itu berukuran mikroskopis. Nah, seperti tadi yang juga sudah dilakukan di penelitian bahwasannya sudah disaring nih pakai saringan bakteri tapi masih lolos juga. Berarti dia itu berukuran sangat mikro atau sangat kecil. Bahkan mikroskop cahaya itu tidak bisa melihat dari bentuk atau ukuran virus itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu dapat dikristalkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wendell M. Stanley. Jadi dia itu bisa dikristalkan atau didiamkan, dimatikan sementara gitu loh. Tapi ketika sudah masuk ke sel inang yang hidup, maka dia akan melakukan reproduksi kembali. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari virus. Seperti apa sih struktur virus itu? Jadi berdasarkan percobaan juga dan kesimpulan dari percobaan itu bahwasannya virus itu merupakan organisme yang sangat kecil dan sangat sederhana. Nah, dari struktur tubuhnya saja sudah tampak ya bahwasannya virus itu sangat sederhana. Dia hanya memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kepala, leher, dan juga ekor. Kita bahas satu persatu nih. Kepalanya itu merupakan bagian yang sangat fundamental atau bagian yang sangat penting karena dia itu menyimpan asam nukleat atau baik berupa DNA ataupun RNA tadi. Nah, kemudian si asam nukleat ini dilindungi atau diselubungi oleh lapisan protein yang disebut sebagai kapsid. Nah, seperti gambar di sini, untuk kapsidnya sendiri itu berbentuk polihedral. Nah, kemudian selanjutnya itu ada leher. Nah, tentunya fungsinya itu untuk menghubungkan antara kepala dengan ekornya. Nah, untuk bagian ekor itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada serabut ekor. Nah, serabut ekor itu yang berserabut-serabut ini. Itu serabut ekor. Fungsinya dia itu untuk berikatan atau untuk menempel pada sel inangnya nanti. Kemudian ada lempeng dasar dan ada jarum penusuk yang nanti fungsinya itu untuk menusuk sel inangnya dan mentransferkan atau mengirimkan asam nukleat dari virus ke dalam sel inangnya. Oke, dari struktur virus yang demikian itu ternyata banyak sekali bentuk-bentuk virus. Mulai dari batang, seperti ini, berbentuk seperti batang, kemudian berbentuk polihidris, kemudian berbentuk bola, dan juga berbentuk T. Nah, untuk virus yang berbentuk T itu, yaitu virus-virus bakteriofag. Bakteriofag atau virus yang dapat menginfeksi bakteri. Nanti kita akan belajar bagaimana si bakteriofag ini menginfeksi sel bakteri hingga melakukan reproduksi atau replikasinya. Kita akan belajar nanti di bagian reproduksi. Oke, sekarang kita masuk ke reproduksi virus. Nah, reproduksi virus itu ada 2 jenis, ada 2 fase. Ada fase litik dan juga fase lisogenik. Nah, untuk fase litik sendiri ini merupakan siklus atau fase reproduksi genom virus. Nah, dengan tujuan akhir atau pada akhirnya itu akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Jadi di fase litik ini dia itu
tujuannya untuk mematikan, menyebabkan kematian dari sel inangnya. Yang kedua itu lisogenik. Lisogenik ini merupakan fase dalam menggandakan materi genetik virus itu dengan cara menyisipkan DNA atau RNA virus ke dalam DNA sel inang yang biasa disebut profag. Jadi, penyisipan DNA atau RNA virus ke DNA sel inang ini menghasilkan suatu DNA atau profag. Jadi, menghasilkan suatu profag kayak gitu. Nah, selanjutnya seperti ini, reproduksi virus. Jadi mulai dari tahap absorpsi, kemudian sampai dia masuk ke injeksinya, bagaimana itu menginjeksi, dan kalau untuk fase lisogenik akan menggabungkan, sedangkan fase lisis itu langsung memperbanyak diri atau sintesis, kemudian perakitan, hingga lisis atau merusak si sel bakterinya. Oke, kita bahas satu persatu. Di reproduksi virus secara daur litik. Nah, di daur litik ini ada 5 tahapan utama. Untuk mempermudah adik-adik bisa disingkat dengan adisi pelit. Oke, apa aja adisi pelit itu? Nah, pertama yaitu ada adsorpsi. Nah, adsorpsi itu disebut penempelan. Jadi, bagaimana tadi kan sudah dijelaskan fungsi dari serabut ekor itu untuk menempel atau untuk berikatan dengan reseptor membran sel. Jadi, dengan bakterinya itu menempel. Si virus ini menempel dengan bantuan serabut ekornya tadi. Nah, setelah adsorpsi masuk ke infeksi atau injeksi. Oh, kalau disuntik itu diinjeksi kamu, berarti dimasukkan sesuatu. Nah, di dalam sel bakteri itu tadi dimasukkan DNA fag atau DNA virus itu tadi, dimasukkan ke bakterinya. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan sintesis dan replikasi, di mana DNA ini diproduksi bersamaan dengan protein-protein fag. Jadi di sana itu memproduksi banyak sekali salinan dari DNA tadi, memperbanyak diri dan juga dia menghilangkan atau membuang DNA si bakterinya. Kemudian setelah itu masuk ke tahapan perakitan. Nah, tadi kan kapsidnya sendiri, kemudian ekornya sendiri diproduksi secara massal. Akhirnya yang terpisah-pisah tadi itu dirakit pada proses perakitan. Nah, sampai akhirnya itu terjadi litik atau lisis, di mana varian atau virus ini melepaskan diri, sehingga sel inangnya sudah mati dan dia cari sel inang lain untuk diinfeksi. Itu daur litik. Nah, sedangkan untuk daur lisogenik itu sama. Dia diawali dengan penempelan, kemudian injeksi. Nah, ini setelah infeksi atau injeksi ini, dia itu tidak langsung memperbanyak diri atau tidak langsung melakukan sintesis, tapi dia itu melakukan penggabungan. Apa yang bergabung yaitu DNA atau RNA virus dengan DNA inangnya. Dia itu bergabung. Setelah bergabung, memperbanyak diri atau melakukan pembelahan. Nah, penggabungan ini disebut dengan prophage. Setelah melakukan pembelahan jadi banyak, kemudian dia mensintesis dan melakukan perakitan kembali, akhirnya litik atau lisis. Nah, itu untuk proses reproduksi dari virus. Nah, sekarang klasifikasi virus. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada virus DNA dan juga virus RNA. Nah, untuk virus DNA ini merupakan virus yang memiliki asam nukleat berbentuk rantai ganda atau berupa DNA. Contohnya adalah parvovirus. Sedangkan virus RNA, virus ini memiliki asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau berupa RNA. Contohnya piconavirus. Nah, coronavirus ini yang sekarang kita takuti, yang membuat kita nggak bisa kumpul-kumpul, itu termasuk virus RNA karena asam nukleatnya itu berupa rantai tunggal. Oke,
kita masuk ke peranan virus. Nah, ternyata virus itu juga bisa menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Untuk proses menguntungkannya sendiri, virus itu dapat memproduksi vaksin. Seperti yang kita sedang digencarkan di Indonesia ya, mungkin adik-adik sudah banyak juga yang vaksin. Itu dari kerangkanya virus. Jadi virus yang sudah tidak bersifat patogenik itu dimasukkan ke tubuh agar bisa dikenali oleh tubuh dan tubuh kita lebih sehat atau lebih kebal terhadap coronavirus. Kemudian yang kedua yaitu memproduksi interferon. Sama. Interferon ini merupakan protein yang merespon adanya infeksi virus. Jadi dari hal itu juga bisa memproduksi interferon. Yang ketiga itu juga memproduksi antitoksin. Misalkan pada virus itu memiliki antitoksin A, kemudian dimasukkan ke bakteri, maka bakteri tersebut dapat dibiarkan dan digunakan sebagai antitoksin. Nah, tapi virus ini juga memiliki banyak sekali kerugian bagi manusia. Bisa menyebabkan penyakit pada hewan, contohnya rabies karena virus neurotrop. Kemudian menyebabkan penyakit pada tumbuhan, contohnya di awal penemuan virus yaitu mozaik virus tobacco mosaic virus atau TMV yang menyebabkan mozaik pada tumbuhan tembakau. Kemudian yang ketiga itu juga bisa menjadi penyakit bagi manusia, contohnya influenza karena virus orthomisovirus atau mungkin COVID-19 karena coronavirus. Nah, seperti itulah pembelajaran virus pada pagi hari ini. Mungkin dapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.